Mbak Rina. Mari silakan. Iya. Selamat pagi Mas Arthur. Pagi Mbak. Nah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Orang tua sehat. Alhamdulillah Mbak sehat semua. Sekarang kelas berapa ya? Kalau sekarang masih kelas 2 SMA. Oh, sekolahnya tetap. Tetap di SMA Al Azhar. Oke. Jadi sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Ya, jadi sekarang saya dan Mas Arthur akan melakukan proses bimbingan dan konseling. Nah, di dalam proses ini Mas Arthur bisa menceritakan masalah-masalah yang Mas Arthur alami dan saya akan mencoba untuk membantu Mas Arthur. Di sini juga Mas Arthur bisa menceritakan apapun dan saya akan menjamin kerahasiaan cerita Mas Arthur. Gimana Mas Arthur, sudah siap? Iya Mbak, sudah siap. Oke. Oh ya, sebelumnya saya mau tanya sama Mas Arthur, akhir-akhir ini Mas Arthur punya nggak masalah yang membuat Mas Arthur itu jadi kepikiran? Ada sih Mbak. Saya juga memikirkan suatu hal yang saya bingung cara menyelesaikannya. Kira-kira yang dipikirkan Mas Arthur itu apa ya? Jadi gini Mbak, saya itu orangnya susah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi Mas Arthur itu susah untuk mengambil keputusan. Iya. Kira-kira kenapa Mas Arthur bisa mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan itu? Ada sih Mbak, kayak sebuah kejadian yang membuat saya itu trauma dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Kalau boleh tahu, itu pengalaman gimana ya, bisa Mas Arthur ceritakan ke saya? Saya itu dulu pernah mengambil sebuah keputusan dan keputusan tersebut itu digunakan untuk banyak orang, maksudnya bukan untuk saya sendiri, akan tetapi pada keputusan yang saya ambil itu kurang tepat dan merugikan bukan hanya saya. Sejak dari itu saya itu menjadi trauma untuk mengambil keputusan lagi gitu. Jadi permasalahannya Mas Arthur ini kesulitan atau takut mengambil keputusan karena kan punya pengalaman terhadap hal tersebut. Iya Mbak. Oke. Kemudian apakah ada faktor lain? Saya pikir nggak ada sih Mbak, cuma hanya itu saja. Oke Mas Arthur, di sini saya akan menambahkan beberapa faktor yang menyebabkan Mas Arthur itu merasa kesulitan atau takut dalam pengambilan keputusan. Mas Arthur bisa menjawab iya atau tidak beserta alasannya. Pertama, Mas Arthur takut mengambil keputusan karena Mas Arthur itu takut atas konsekuensi yang akan Mas Arthur terima nantinya. Apakah benar? Iya sih Mbak, saya juga takut merugikan banyak orang atas keputusan saya tersebut. Kemudian yang kedua, apakah Mas Arthur juga takut karena Mas Arthur itu tidak percaya diri dalam pengambilan keputusan itu? Iya Mbak, semenjak kejadian tersebut saya menjadi trauma lagi untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya, ke Mas Arthur rasa takut dan kesulitan dalam pengambilan keputusan karena Mas Arthur kurang informasi. Kalau untuk itu tidak sih Mbak, karena saya sebelum mengambil keputusan sudah memikirkan jauh-jauh apa resikonya dalam mengambil keputusan tersebut. Oke, jadi saya ulangi lagi beberapa faktor yang menyebabkan Mas Arthur itu sulit dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, Mas Arthur ada pengalaman sehingga Mas Arthur trauma dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Mas Arthur itu takut atas konsekuensi yang akan Mas Arthur terima dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, berarti Mas Arthur itu kurang percaya diri ya atas pengambilan keputusan yang akan ditentukan oleh Mas Arthur. Oke Mas Arthur, sekarang kita pikirkan bagaimana solusi yang tepat untuk 3 permasalahan Mas Arthur. Di sini saya akan memberikan saran kepada Mas Arthur dan Mas Arthur
bisa menyangga atau memberikan pertanyaan jika solusi yang saya berikan kurang jelas. Iya. Saya berpesan kepada Mas Arthur, jangan malu-malu untuk bertanya karena ini juga untuk kebaikan Mas Arthur juga. Mas Arthur, untuk permasalahan yang pertama dari Mas Arthur yaitu karena adanya pengalaman yang buruk sehingga Mas Arthur takut atau kesulitan dalam pengambilan keputusan. Di sini saya punya saran untuk Mas Arthur, gimana kalau Mas Arthur itu mengambil manfaat dari pengalaman yang sudah Mas Arthur alami. Sampai di sini paham? Ya, Mbak. Seperti contoh kayak beberapa omongan orang yang kurang enak di Mas Arthur yang membuat Mas Arthur itu trauma. Mas Arthur itu bisa mengambil manfaatnya aja, kayak jadikan omongan orang-orang itu sebagai evaluasi agar Mas Arthur itu tidak begini untuk kedepannya, itu dijadikan pelajaran. Iya. Sudah dipahami? Iya, Mbak, sudah. Jadi Mas Arthur tidak boleh fokus ke belakang terus karena perjalanannya Mas Arthur ini masih panjang. Jadi Mas Arthur bisa fokus ke depan agar kejadian-kejadian yang kemarin itu tidak berulang lagi. Gimana Mas Arthur? Ya, Mbak, sudah paham. Bisa diterapkan ini ya untuk kedepannya. Ya, Mbak, insya Allah bisa. Oke, untuk masalah yang pertama sudah kita temukan solusinya. Sekarang untuk masalah yang kedua, yaitu Mas Arthur takut atas konsekuensi yang Mas Arthur terima. Jadi untuk masalah yang kedua ini masih berhubungan ya dengan masalah yang pertama, karena adanya masalah yang pertama itu menjadikan Mas Arthur itu takut atas konsekuensi yang Mas Arthur terima. Di sini saya ingin memberitahu bahwa semua proses atau semua kejadian itu pastinya memberikan kayak dampak negatif dan positifnya. Saya tahu kalau Mas Arthur itu juga masih trauma atas pengalaman yang buruk tersebut. Tetapi perlu Mas Arthur ketahui bahwa di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Semuanya itu pasti ada konsekuensinya. Dan kita sebagai manusia itu ya juga harus menjalankan apapun konsekuensinya, karena sebelum kita mengambil keputusan kita juga sudah mengetahui apa saja itu dampak negatifnya, apa saja dampak positifnya, dan kita juga harus bisa untuk menerima konsekuensi tersebut. Jadi Mas Arthur tidak boleh takut-takut lagi. Baik. Gitu. Dan kita juga harus bisa mengambil keputusan, bahkan keputusan sekecil apapun itu juga akan memberikan dampak yang negatif atau positif. Kita juga tidak boleh diam saja karena kita juga harus gerak untuk perkembangan kita juga. Baik. Gimana? Bisa dipahami. Oh iya, Mbak, ini mungkin agak sulit untuk dilakukan, tapi saya harus mencoba dan melakukannya agar bisa merubah sikap yang buruk pada diri. Saya paham betul apa yang dialami oleh Mas Arthur. Memang semuanya itu butuh proses ya Mas Arthur. Jadi nggak apa-apa, kita perlahan-lahan mencoba dan terus mencoba. Jangan sampai kita berdiam diri di tempat agar kita juga terus berkembang. Untuk masalah yang ketiga yaitu Mas Arthur kurang percaya diri. Oke, di sini saya mau tanya, kenapa kok Mas Arthur bisa nggak percaya diri atas keputusan yang akan Mas Arthur ambil? Itu nggak tahu lagi ya, Mbak. Itu kembali lagi ke rasa trauma yang pernah saya alami dulu mungkin. Oke, jadi perlu saya ingatkan lagi ke Mas Arthur bahwa pengalaman itu merupakan guru yang terbaik. Jadi Mas Arthur belajar saja dari pengalaman yang sudah Mas Arthur alami. Jadikan bahan evaluasi saja ya. Oke, di sini saya mempunyai saran sama Mas Arthur. Kenapa kok bisa tidak percaya diri? Sebelumnya sudah saya bahwa semua keputusan itu pasti mempunyai dampak positif dan negatif. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Mas Arthur juga memikirkan dampak negatifnya. Jadi ketika selesai mengambil keputusan itu terjadi dampak negatif, Mas Arthur itu tidak kaget, bisa dikatakan sudah siap lah. Jadi memang pengambilan keputusan itu benar-benar sangat penting. Bahkan kita hidup itu semua juga hasil dari
keputusan kita, seperti kayak Mas Arthur mau sekolah di sini, itu kan berdasarkan pengambilan keputusan kita yang awal tadi. Jadi ya kayak semisal contoh itu ya, dalam pengambilan keputusan Mas Arthur sekolah di Al-Azhar. Jadi Mas Arthur sebelumnya sudah menyiapkan apa saja dampak negatifnya, positifnya, agar setelah selesai pengambilan keputusan atau setelah Mas Arthur sudah masuk ke sekolah Al-Azhar, Mas Arthur jadi nggak kaget dengan dampak negatif yang Mas Arthur akan terima. Iya. Oke, jadi gimana? Mungkin ini juga salah saya sih Mbak, karena yang kejadian yang pernah saya alami, saya tidak memikirkan dampak dan risiko yang akan saya terima jika mengambil keputusan tersebut. Kedepannya saya akan berubah untuk berpikir secara matang lagi dalam mengambil sebuah keputusan. Oke. Saya memberikan approve sama Mas Arthur karena sudah ada niatan baik untuk mengubah Mas Arthur agar menjadi baik. Memang semuanya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Kita kan sudah menemukan solusi-solusi yang tadi. Jadi untuk selanjutnya Mas Arthur bisa menerapkan solusi tersebut, dan sekali lagi saya katakan bahwa semuanya itu butuh proses, tidak ada yang instan. Dan kalau jika Mas Arthur mempunyai salah gitu, Mas Arthur boleh datang ke saya. Saya akan membantu Mas Arthur untuk memecahkan masalah itu. Iya Mbak, saya juga berterima kasih sudah membantu saya. Sekarang saya ini sudah lega karena saya sudah menemukan solusi-solusi dari masalah yang telah saya alami, dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Lina sebagai konseling saya, telah membantu saya sedikit atau banyak, itu sangat berguna bagi saya. Saya juga sangat senang sekali bisa membantu Mas Arthur. Kalau ada masalah, Mas Arthur jangan sungkan-sungkan ya ke saya. Iya Mbak, saya akan berterima kasih ke Mbak Lina. Iya, sama-sama. Ya udah Mbak ya, saya berterima kasih kepada Mbak Lina. Sekarang saya mau pamit pulang dulu. Iya, sama-sama Mas Arthur. Iya Mbak, assalamualaikum.